Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, setelah 10 TL1, 10 TL2, 10 TL3. Saya sapa dulu. 10 TL1 sehat? Sehat. Apitian ngasih nyupir? Ya, sambil nyupir berhenti buka WA Pak Guru. 10 TL2, saya sapa Iqbal. Ayo bangun Bal, siap-siap untuk mengikuti materi matematika. 10 TL3, Denny Saputra, Rino pada Tangi. Pak Guru mewakili sekolah mohon maaf belum bisa menghadirkan kalian ke sekolah karena situasi dan kondisi masih di areal kita, di wilayah kita masih ada wabah corona. Pak Guru melalui media ini menyampaikan bahwa kesehatan akan lebih diutamakan. Sampaikan saja kepada orang tua kalian, sekolahan mohon maaf karena sekolahan berpikir ke depan. Masa depan kalian masih jauh sehingga keselamatan dan kesehatan kalian akan lebih diutamakan. Itu saja, tidak usah kita berbicara masalah corona karena sudah ada bagian yang mengatur, yang ngurusi. Kita fokusnya adalah pada belajar matematika pada hari ini. Setelah kita melaksanakan pembelajaran di semester 1, kalian sudah melihat rapot kalian. Silakan itu direnungkan sebagai wacana kalian untuk menindaklanjuti di semester berikutnya. Di semester genap ini untuk pelajaran matematika kelas 10, Bapak akan memulainya dari barisan dan deret. Kalian sudah paham bahwa untuk barisan itu adalah dalam matematika dengan deret sangat berbeda. Adapun tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini ataupun siang hari ini, siswa dapat menyatakan barisan bilangan. Kita ingat lagi, kembali lagi waktu SMP bahwa barisan bilangan itu kita awali dari contoh barisan bilangan asli. Ada yang masih ingat barisan bilangan asli? Barisan bilangan asli yaitu barisan yang dimulai dari, kita lihat, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0 bukan bilangan asli. 0, sekali lagi, 0 bukan masuk bilangan asli. Bilangan yang pertama 1, bilangan yang kedua 2, bilangan yang ketiga 3, bilangan yang keenam 6, sehingga suku yang terakhirnya adalah suku ke N. Kalian menyebutkan suku ke 100, ya 100. Kita lihat barisan berikutnya adalah barisan bilangan asli tapi adalah ganjil. Bilangan ganjil, bilangan yang dimulai dari angka 1, 2, 3, 5, 7, 9. Suku pertama 1, suku kedua 3,
suku ketiga 5. Dari 1 ke 3 selisihnya 2. Dari 3 ke 5 juga selisihnya 2. Sehingga suku ke N-nya 2 kali N. N-nya adalah bilangan asli. Jika suku pertama 2 kali 1, 2. Padahal suku pertamanya 1. Agar ketemu 1, maka 2n-1. 2 kali 1, 2 dikurangi 1, 1. Suku kedua 3. 2 kali 2, 4. Dikurangi 1, 3. Seterusnya, sehingga rumus suku ke N bilangan asli ganjil adalah 2n-1. Sekarang barisan bilangan asli genap. Barisan bilangan asli genap dimulai dari angka 2, 4, 6, 8. Suku pertama 2. Suku kedua 4. Suku ketiga 6. 2 ke 4 selisihnya 2. 4 ke 6 selisihnya 2. Sehingga suku ke N-nya adalah 2n. N-nya adalah bilangan asli. Kita lanjut. Untuk selanjutnya, domain bilangan barisan dan deret adalah himpunan bilangan asli. Maksudnya, barisan bilangan asli ganjil dan barisan bilangan asli genap, domain atau daerah asalnya adalah bilangan asli. Kita lihat berikutnya, barisan bilangan segitiga. Kita mulai dari angka 1. Kita lihat. Suku kedua 1 ditambah 2, 3. Akan selalu membentuk segitiga. Suku ketiga 1 tambah 2 tambah 3, 6. Suku keempat 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4, 10. Suku kelima 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5, 15. Suku ke-6 ya 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6, hasilnya 21. Inilah barisan bilangan segitiga. Jika diruntut selalu membentuk segitiga. Sehingga 1 itu berasal dari 1,5 kali 1 kali 2. Karena ada 1 titik. Suku kedua ada 2 titik, ada 3 titik. 2 kali 3, 6 dikalikan setengah, 3. Suku ketiga berarti 3 kali 4, 12 dikalikan setengah sama dengan 6. Suku yang ke-6 terakhir kita lihat 6 karena kehasilnya adalah 21. 6 kali titiknya adalah 2, itu titiknya kita lihat jumlahnya 21. 6 kali 7 sama dengan 42 dikalikan setengah sama dengan 21. Sehingga barisan bilangan segitiga 1, 3, 6, 10, 15, 21. Sehingga jumlah, karena itu ada plus, maka itu namanya deret bilangan asli.
1 ditambah 2, 2 ditambah 3, ditambah 4, ditambah 5, dan seterusnya adalah setengah N kali N plus 1. Kita lihat barisan persegi, bilangan persegi. Suku pertama 1, suku kedua 4, suku ketiga berapa? 9, suku keempat 16, suku kelima 25, suku keenam 36, sehingga dapat disimpulkan 1 dikuadratkan 1, suku kedua dikuadratkan 4, suku ketiga dikuadratkan 9, suku keempat dikuadratkan 16, dan suku keenam dikuadratkan 36. Jadi dapat disimpulkan barisan bilangan persegi 1, 4, 9, 25, 36. Sehingga rumusnya adalah suku ke N-nya adalah N kuadrat, tapi N-nya adalah bilangan ganjil. Kita lihat barisan persegi panjang. Barisan persegi panjang, barisannya yang membentuk persegi panjang. Kita lihat suku pertama 2, suku kedua 6, suku ketiga berapa? Yaitu 12. Suku keempat berapa? Karena persegi panjang, kita lihat barisannya ada ke samping adalah berapa? 5, ke atas adalah lebarnya adalah 4, sehingga 20. Yang terakhir barisannya ada berapa panjangnya? Kita lihat. Nah, itu lebarnya ada 5, kemudian panjangnya ada 6, sehingga 6 kali 5 30, sehingga barisannya atau maaf deretnya adalah 26, 12, 20, dan yang terakhir 30. Sehingga jumlah rumus suku ke N-nya adalah N kali N plus 1. Saya ulangi lagi, jumlah N suku pertamanya atau rumus suku ke N-nya adalah UN sama dengan N kali N plus 1. Contoh, barisan suku pertama 4, 8, 12, 16. 4 ke 8, 8 ke 12, selisihnya adalah 4. 4 itulah yang disebut sebagai beda. Contoh yang B, 10, 7, 4, 1 menurun. 10 ke 7 berarti turun min 3. 7 turun menjadi 4 min 3, sehingga bedanya adalah min 3. Yang C, 1, 3, 5, 7. 1 ke 3 selisihnya 2. 3 ke 5 selisihnya 2. Nah, sehingga bedanya 1, 3, 5, 7 adalah 2. Beda inilah yang disebut sebagai selisih. Jika suku pertama U1, suku kedua U2, suku ketiga U3, dan suku terakhir UN, inilah yang disebut sebagai barisan aritmatika. Sehingga berlaku beda, rumus beda. Suku kedua dikurangi suku pertama
akan sama suku ketiga dikurangi suku kedua. Ini yang disebut sebagai beda atau B. Gampangane B itu adalah suku ke N dikurangi suku ke N-1. Ingat, suku pertama adalah A. Beda adalah selisih. Jangan kebalik. Sekali lagi, beda adalah selisih. Suku pertama adalah A. Kita lihat contoh pola bilangan aritmatika, pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil memiliki barisan 1, 3, 5, 7, 9. Suku ke N-nya, ingat tadi yang saya sampaikan di awal, UN sama dengan 2N-1. Pola bilangan genap, pola barisan bilangan genapnya 2, 4, 6, 8, dan seterusnya, sehingga suku ke N sama dengan 2N. Kok kenapa Pak 2N? Saya ulangi lagi, selisihnya adalah 2 dan N-nya adalah bilangan asli. Pola bilangan berikutnya adalah bilangan segitiga. 1, 3, 6, 10, 15, 21. Suku ke N-nya UN setengah N kali N plus 1. Dan yang terakhir, pola barisan persegi itu UN sama dengan N kuadrat, karena suku pertama 1 dikuadratkan 1. Suku kedua 2 dikuadratkan 4. Suku ketiga 3 dikuadratkan 9. Demikian bisa kalian pahami, yang penting paham dulu. Karena ini adalah dasar untuk mengacu materi berikutnya. Setelah kalian paham, kita lanjutkan, yaitu barisan dan deret aritmatika. Sudah awal saya sampaikan tadi yang disebut barisan aritmatika, yaitu suatu barisan bilangan yang setiap suku-sukunya berurutan. Selisihnya atau bedanya tetap. Gampangane iki. Ana barisan angger selisih pada ajib, itu namanya barisan aritmatika. Barisannya 4, 8, 12. 4 ke 8, selisihnya berapa? 4. 8 ke 12, selisihnya berapa? 4. Itu karena selisihnya ajib, berarti namanya barisan aritmatika. Yang kedua, yang B, walaupun barisannya turun, asal selisihnya ajib tetap, itu berarti barisan aritmatik. 10 suku pertama, suku kedua 7, suku ketiga 4, 10 mudun maring 7, mudune 3, 7 ke 4 turunnya 3, 4 turun ke 3 1. Nah, bedanya itulah yang disebut sebagai selisih atau beda, yaitu -3. Kita lihat rumus suku ke N barisan aritmatika. Jika suku pertama adalah A, suku kedua A ditambah B, suku ketiga A plus 2B. Kalian harus sudah bisa membayangkan
suku ketiga A plus 2B. Suku keempat A plus 3B. Suku ke-8 A plus 7B. Suku ke-10 A plus 9B. Suku ke-100 A plus 99B. Sehingga dapat disimpulkan UN sama dengan A plus N min 1 kali B. UN-nya adalah suku N, A-nya adalah suku pertama, B-nya adalah beda, N-nya adalah suku, banyaknya suku atau yang diminta. Contoh, tentukan beda dari barisan aritmatika. A 1, 3, 5, 7, 9. Yo, tel 1 atau tel 2, tel 3. Berapa selisihnya? 2. Berarti itu yang namanya beda. Kalau saya tambahkan suku pertama berapa? 1. Kita lihat. Yang B turun 16 ke 14. Turun bila 14 ke 12. Turun bila angger kopi belum. Rolas maring 10 turun berapa? Turun 2. Nah, selisih itulah yang disebut sebagai beda. Sehingga soal yang B bedanya adalah 2 atau selisihnya 2. Kita lihat. Nah, berikutnya contoh, tentukan suku ke-100 barisan aritmatika. Tidak usah kalian ngitung secara tradisional, ngitung jentik kokur 10. Arab ngitung jentik 100 kudu bali nggak watas. Kita lihat barisannya adalah 2, sorry. 5, 8, 11. Suku pertama Rino. Antuk. Ayo. 5 akin. Suku pertamanya 5, suku keduanya 8, suku ketiganya 11, selisihnya adalah 3. Sehingga suku pertamanya 5, bedanya 8 kurangi 5 sama dengan 3. Suku ke-100 A plus 99B. Tadi di awal Pak Guru sudah menyampaikan UN sama dengan A kali N min A min N, A plus N min 1 kali B. Sehingga suku ke-100 A plus 99 kali B. A-nya 5, B-nya 3. Yang dikerjakan perkalian apa penjumlahan dulu? Perkalian, jangan dijumlahkan dulu. 5 ditambah 90, 9 berarti 104 kali 3 ya 109. Beda. Sehingga 5 ditambah 297 sama dengan 302. Sehingga angger konget
hitung gawe barisan aritmatika 5, 8, 11, 13, 15, 7 5, 8, 11, 14, 17 sampai suku ke 100 adalah 302. Kita lihat contoh. Tentukan rumus suku ke N. Barisan aritmatika. Sorry, saya potong dulu. Mbok saya terlalu cepat. Tolong. Ada yang instruksi. Saya kira sudah saya buat sepelan mungkin. Artinya karena ini sebenarnya hanya mengulang materi kalian waktu di SLM, SMP. Suku pertama 40, suku kedua 35, suku ketiga 30, suku keempat selawe. Nah, yang ditanyakan sampai suku Pol. Suku pertama atau A40. Bedanya min 5. Kita buka kembali memori kita. Suku ke N, AK plus N min 1. Kita masukkan B-nya berapa? B-nya min 5. Suku pertamanya adalah A. A-nya 40. Ditambah N-1. N-1 berarti berapa? N-nya adalah yang ditanyakan. UN sama dengan 40 min 5 kali N min 5N. Min 5 kali min 1 plus 5. Patang puluh ditambah 5 patang 5 dikurangi 5N sehingga UN sama dengan 45 min 5N. Kita lihat ya. Setelah kalian pelajari, setelah kalian memahami, silakan tugas ini atau latihan ini silakan dikerjakan sambil mengingat apa yang tadi sampaikan. Jika ada yang masih kurang jelas bisa pertanyaan ke Japri, ke WA saya, karena kita belum bisa melaksanakan tatap muka. Sekali lagi, jaga imun kalian, kesehatan kalian, walaupun di rumah. Ingat pesan ibu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kalau kalian tidak boleh berkerumun. Soal latihan saya kasih ada 2 soal. Nomor 1 ada A, B, C, D, E. Nomor yang kedua sama, ini masih seputar barisan aritmatika. Ya, silakan kalau ada yang mengalami kesulitan, silakan bisa japri Pak Guru. Jawaban gampang. Ora usah dibingung-bingung. Dijawab nang kertas, difoto, kirim WA saya. Selesai. Ora usah ndadak dipikir-pikir, ya. Ini waktunya masih cukup lama, saya hanya menjelaskan 30 menit.
Sisanya silakan dimanfaatkan untuk mengerjakan soal latihan. Yang namanya belajar matematika angger disawang tok ya ora bisa. Angger latihan ya pada baik kalian sudah belajar 50%. Tadi saya jelaskan 25%. Kalian mengerjakan soal latihan berapa? 30%. Sekian, monggo dilanjut. Tapi saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.